Shalom saudara, apa kabar saudara? Semua baik? Haleluya, praise the Lord. Hari ini Abuna akan bicara mengenai 3 hal yang menjadi sebuah tindakan Tuhan di dalam hidup kita untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Dan ini masih relevan dengan tema yang sedang kita hadapi hari-hari ini, situasi yang mencekam, yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Kita sedang berada di tengah terpaan wabah virus yang begitu cepat menular dan bahkan mematikan. Tidak ada lagi pegangan kita kalau bukan Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan isi dari Tuhan kepada saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, put your trust in God, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang menjadi kepunyaannya dalam situasi yang paling berat, di mana ancaman sedang datang. Saya tidak tahu apakah situasi kita ini adalah termasuk ancaman atau tidak. Tapi sadarkah saudara bahwa hari ini, kalau saudara bisa berdiri, sehat, itu karena kekuatan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup saudara dan pemeliharaannya. Amin. Mari kita belajar penyelamatan Tuhan yang pertama yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya. Coba buka Alkitab saudara dalam kitab Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Penyelamatan yang pertama ini bicara bisa kita gabung di dalam satu kesimpulan dengan istilah atau kita sebut dia disingkirkan. Apa itu disingkirkan? Saudara, Matius pasal 2 ayat 13-15. Perikopnya berjudul penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Lihat situasinya, saudara. Yesus dari bayi sedang bertumbuh, kurang lebih umurnya masih di bawah 2 tahun. Setelah kedatangan orang-orang Majus membawa persembahan kepadanya, Herodes rupanya tidak senang dengan peristiwa itu. Dalam pikirannya dia berkata, bagaimana mungkin ada 2 raja? Raja orang Yahudi, bukankah aku raja orang Yahudi? Sehingga itu menimbulkan sebuah hasrat untuk menyingkirkan raja orang Yahudi itu. Dia berencana membunuh Tuhan Yesus, tapi di hadapan orang Majus itu dia berkata, "Beritahu ya kepadaku ketika engkau berhasil berjumpa dengan dia, aku pun akan datang menyembah dia seperti yang kau lakukan." Tapi sebenarnya yang ada dalam pikirannya adalah rancangan jahat. Dan rancangan itu bukan rancangan yang memiliki kadar main-main atau kecil, saudara. Tapi yang ada di dalam pikirannya, dia harus menyingkirkan raja orang Yahudi itu, yang katanya sudah dinubuatkan dan katanya sudah lahir. Disingkirkan. Dibunuh maksudnya. Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam mimpi dia datang kepada Yusuf, memberikan sebuah instruksi untuk segera meninggalkan Bethlehem. Dan itulah yang kita sebut sebagai cara Tuhan memproteksi, melindungi, dan menyelamatkan. Bagian yang pertama ini, Tuhan seringkali menyingkirkan kita, sama seperti Yusuf, Maria, dan Yesus disingkirkan dari Bethlehem. Anda tahu disingkirkan itu, saudara? Anda tahu disingkirkan? Misalnya sebuah meja penuh dengan gelas, dan Anda mau menggunakan meja itu, Anda akan menyingkirkan
semua barang yang ada di atas meja itu supaya Anda bisa leluasa memakainya. Tidak enak loh kalau kita menggunakan terminologi kata menyingkirkan itu dalam pekerjaan. Misalnya, dia disingkirkan dari pekerjaannya. Atau dalam hubungan sosial, kita sering berkata dan mendengar, dia disingkirkan dari pergaulan, diasingkan, tidak diterima, seperti seolah-olah dengan tujuan negatif. Banyak orang memahami bahwa penyingkiran yang dilakukan oleh Tuhan di dalam dirinya, memahaminya secara negatif. Padahal kalau dia melihat big picture, itu sebenarnya bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkannya dari sesuatu yang jahat yang akan datang di dalam hidupnya. Apakah Yesus tahu bahwa Herodes mau membunuhnya? Tidak. Sampai malaikat memberitahu itu kepada Yusuf. Kita tidak pernah tahu rancangan jahat apa yang berada di luar kita. Rancangan jahat apa yang berada dalam pekerjaan kita, yang datang dari orang-orang yang tidak menyukai kita, tidak menyukai prestasi kita, tidak menyukai keberhasilan kita, membenci kita, karena kita mungkin jauh lebih baik. Di dunia kan seperti itu. Pernah dengar istilah tidak boleh ada matahari kembar? Hanya boleh ada satu matahari. Bayangkan kalau Anda menjadi orang-orang yang menjadi sasaran untuk disingkirkan oleh orang lain. Nah, sebelum rencana jahat itu berlaku kepadamu, tangan Tuhan dengan cepat menyingkirkan saudara. Artinya Anda dipisahkan. Atau boleh dikatakan disisihkan ke sana. Itu maksudnya terminologi disingkirkan. Dan saya percaya hari-hari ini kita juga sedang berada di dalam rencana Tuhan. Di mana tangan Tuhan sedang menyingkirkan kita. Sehingga kita menjadi selamat dari rencana jahat yang mungkin bertujuan untuk mengambil nyawa kita tanpa kita sadar. Haleluya. Mari kita belajar mengerti situasi ini dalam rencana Tuhan. Memang rasanya tidak enak. Bayangkan kalau Anda disingkirkan dari pekerjaan itu rasanya tidak menyenangkan. Tapi lihat endingnya. Tuhan lebih tahu 2-3 langkah di depan kita. Tuhan lebih tahu rencana-rencana apa yang beredar di sekeliling kita. Maka dia tepat waktu bertindak untuk menyelamatkan kita. Sehingga rencana jahat itu tidak berlaku atas kita. Akhirnya Herodes marah kan? Dia membunuh semua anak yang berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem. Bagaimana dengan Yesus? Dia dan kedua orang tuanya sudah berada di Mesir. Selamat. Rencana jahat ada di sekeliling kita yang mungkin mau mengambil nyawa kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu. Saudara harus pegang ini. Jadikan ini sebagai patokan dan pegangan ketika engkau sedang takut dan khawatir. Bahwa tangan Tuhan itu tidak akan tinggal diam dan membiarkan kita. Dia akan menyingkirkan kita. Membiarkan ini tetap terjadi dan dia menyingkirkan kita. Untuk menyelamatkan. Itu yang pertama yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, selain menyingkirkan, Tuhan juga menyembunyikan. Disembunyikan artinya disimpan. Dan bicara tentang disembunyikan artinya itu bicara tentang tempat. Di mana kamu menyembunyikan ini? Berarti tempat yang tersembunyi. Di mana semua orang tidak bisa mengakses tempat itu. Hanya kita dan hanya kita. Kalau Anda mau menyembunyikan barang, hanya Anda yang tahu. Tapi kalau Tuhan menggunakan terminologi disembunyikan, berarti hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tuhan tahu di mana Anda disimpan. Kata disimpan ini, saudara, menarik sekali. Mari kita belajar memahami makna disimpan ini dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17.
Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada waktu itu Elia diutus oleh Tuhan untuk memberikan pesan nubuatan kepada Raja Ahab. Raja Ahab salah seorang raja di kerajaan utara setelah monarki terakhir Salomo terpecah, 10 suku mendirikan kerajaan Israel di utara. Salah seorang rajanya bernama Ahab. Dan kita semua tahu cerita tentang Ahab. Dia punya istri yang sangat buruk karakternya. Dia mencondongkan hati seluruh Israel untuk menyembah berhala. Tuhan mengirim Elia untuk memperingatkan. Di dalam pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Tiba-tiba loh ini saudara. Padahal air itu sangat penting di sana. Karena suasananya, iklim dan bentuk geografisnya adalah panas, padang gurun. Bayangkan sudah panas tidak ada hujan, Ahab pasti marah. Dia berkata, siapa kamu? Berani-beraninya menubuatkan yang seperti ini. Ahab bukannya bertobat dan berbalik mencari Tuhan, malah yang timbul di dalam dirinya kemarahan, saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Lihat ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke sungai Kerit. Masih ada sungai itu sampai dengan hari ini. Dan itu rupanya berada di gurun Yudea. Tepatnya pegunungan Yudea. Pegunungan Yudea itu berbentuk gurun. Gunung-gunung berbukit-bukit. Nah, di salah satu lembah, di situ ada biara yang dibangun di tempat di mana Elia duduk. Di situ ada gua. Biara itu masih ada, dan itu persis berdiri di tepi sungai Kerit. Itu menjadi tempat persembunyian yang sangat strategis menurut saya. Setelah datang di sana, saya akhirnya memahami mengapa Tuhan meminta Elia untuk bersembunyi di sana. Karena pertama, tempat itu susah untuk dijangkau. Ya. Yang kedua, tidak semua orang tahu tempat itu. Itu tempat yang sangat strategis untuk bersembunyi, menyembunyikan Elia. Karena Ahab termasuk raja yang sangat otoriter. Dia tidak suka dengan pernyataan yang disampaikan oleh Elia. Saudara, di sisi yang lain kita juga belajar melihat bahwa saat Elia menyampaikan pesan nubuatan bahwa tidak akan ada hujan sampai aku katakan, Elia juga tidak tahu kapan hujan berhenti, saudara, karena dia hanya menjalankan apa yang Tuhan, memperkatakan apa yang Tuhan taruh di mulutnya. Berarti akan ada kekeringan. Berarti tidak akan ada air untuk diminum dan tidak ada makanan untuk mengisi perut. Sisi yang lainnya adalah selain Tuhan menyembunyikan Elia dari Ahab, Tuhan juga menyembunyikan Elia untuk dijaga dan dipelihara. Amin. Ingat, tadi yang pertama disingkirkan. Karena ada rencana jahat yang tidak kita ketahui, tapi Tuhan tahu skenario itu, Tuhan singkirkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Tuhan menyembunyikan kita supaya tidak ada orang yang tahu keberadaan kita. Musuh tidak tahu kita ada di mana. Sehingga kalau musuh tidak tahu kita ada di mana, tangannya tidak akan bisa menyentuh hidup kita. Amin, 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 amin. Dan makanya saya selalu berkata, tempat terbaik dalam situasi wabah ini adalah hadirat Tuhan. Itu adalah tempat di mana musuh tidak akan menyentuhmu. The presence of the Lord. Bahkan di dalam hadirat Tuhan, engkau dipelihara, dijaga.
Kenapa Tuhan meminta Elia berada di tepi sungai Kerit? Karena Tuhan tahu bahwa di situ ada aliran air. Tapi di utara tidak akan ada air. Berarti Elia bisa minum. Tuhan menjaga dan mensuplai kebutuhan Elia. Makan, roti, dan daging dikirim melalui burung gagak. Saya sempat melakukan studi, saudara. Kenapa ya Tuhan menggunakan burung gagak? Ya kan? Kenapa tidak dia kirim orang untuk membawa ransum makanan kepada Elia? Kenapa harus burung gagak? Karena itu memang daerah yang sangat terjal, saudara. Ya, saya sampai bingung bagaimana cara biarawan-biarawan masuk ke biara, bangunan biara yang ditempel di dinding. Mereka harus merangkak naik atau melewati jalan kecil yang memutar dan jauh sekali untuk tiba di sana. Dan ini adalah keajaibannya. Tuhan menggunakan burung gagak yang bisa terbang dengan kekuatan sayap gagak itu kan punya kekuatan terbang setelah burung elang, saudara. Dia bisa mengarungi lembah. Dia bisa melakukan penerbangan jarak pendek. Kalau burung elang kan penerbangannya jarak jauh. Misalnya kalau Anda melihat pesawat-pesawat tertentu, Boeing itu, dia butuh landasan yang lebih panjang untuk landing. Dan ada pesawat-pesawat kecil, perintis itu, tidak butuh landasan yang panjang. Saya pikir Tuhan sengaja menggunakan burung gagak, karena melihat situasi geografis tempat persembunyian Elia, yang memang susah untuk dijangkau. Tuhan menggunakan sesuatu yang bisa terbang. Dan Anda tahu bahwa sifat burung gagak itu kan suka ngambil makanan. Atau bukan makanan sebenarnya, suka mengambil sesuatu. Jadi, di lingkungan, di daerah Bait Allah, hari ini di Dome of the Rock itu, banyak sekali burung gagak. Suatu kali saya sedang memberikan penjelasan, ketika kami membawa grup Holy Land ke Israel, tiba-tiba, kepala saya seperti dilempar batu. Saya pikir ada orang iseng melemparin saya dengan batu karena mungkin saya dianggap pendeta, supaya saya segera keluar dari daerah itu. Ternyata saya salah. Rupanya burung gagak yang ada di atas pohon itu sedang menjatuhkan batu itu dari paruhnya. Jadi burung gagak itu senang membawa sesuatu bukan di cakarnya, tapi di paruhnya. Dia mengambil barang atau benda dari tempat lain dan dia pergi aja, dan nanti ketika dia bosan atau mulutnya mungkin, paruhnya mungkin capek, dia lepas saja begitu. Nah, Tuhan menggunakan burung gagak. Dia entah dari mana roti itu dia ambil. Roti seseorang mungkin ya. Daging milik orang lain yang mungkin sedang dijemur. Biasanya di Timur Tengah di masa itu, daging dan roti dijemur di lantai paling atas rumah. Kadang-kadang itu saya suka ketawa kalau bawa grup ke Holy Land, saudara. Pada saat makan pagi itu, lalu ambil makanan banyak-banyak, roti terutama. Saya bilang, Ibu, itu bisa dihabisin semua. Tenang, Abuna. Ini untuk dimakan, ini untuk disimpan dalam plastik. Saya suka bilang itu roti Spanyol. Sparonyol. Ya. Entah roti siapa, entah daging siapa yang sedang dijemur di atas atap rumah, diambil oleh burung gagak dan dipandu oleh Tuhan untuk menjatuhkannya tepat di mana Elia sedang berada. Itu. Kalau Tuhan mau menyembunyikan kita, itu berarti kita sedang berada dalam rencana Tuhan untuk dijaga dan dipelihara. Amin, saudara. Jadi jangan khawatir kekurangan dalam situasi ini, walaupun Anda sedang berada di rumah. Nggak mati kelaparan, saudara. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada toko yang masih buka. Ada tetangga yang bisa kita ketuk. Pasti ada burung gagak dalam tanda kutip ya. Bukan berarti burung gagak itu ngambil barang orang lain nanti untuk diberikan kepada kita. Tidak. Tapi itulah cara Tuhan. Tema utamanya adalah ketika kita disembunyikan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Menjaga keamanan kita dan mencukupi semua kebutuhan kita.
Haleluya. Keselamatan yang terakhir, cara Tuhan menyelamatkan kita yang terakhir, mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai 23. Yang pertama tadi apa? Disingkirkan. Yang kedua, disembunyikan. Dan yang ketiga, tetap di dalam rumah. Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Lihat ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Itulah wabah. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Wow. Ini detik-detik bangsa Israel, Bani Israel akan keluar dari Mesir. Malam hari, sebab malam besoknya mereka sudah tidak lagi berada di Mesir. Mereka melakukan perayaan Paskah. Dan Tuhan berkata kepada mereka, tetap di dalam rumah. Kenapa? Karena hukuman Tuhan sedang berjalan. Pada siapa? Pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Raja Firaun mengeraskan hati untuk dia mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan bertindak, saudara. Tidak ada seorang pun, bahkan kita anak Tuhan, yang akan kuat dan bisa bertahan dalam tindakan Tuhan. Karena tindakan Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan maha kuasa. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Itulah sebabnya kita hanya bisa mengandalkan yang namanya kasih karunia. Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, berikan tanda pada pintu rumahmu, pada tiang pintu. Sekarang seandainya Tuhan sedang bergerak mencari tanda di dalam hidupmu, kira-kira Tuhan bisa menemukan tanda itu atau tidak? Coba pikirkan, saudara. Tanda bahwa itu rumah yang harus dijaga. Tanda bahwa itu adalah milik Tuhan. Tanda bahwa keselamatan di dalam rumah itu sudah terjamin. Kita semua tahu apa yang disebut dengan salib. Pemain musik maju ke depan. Kita semua tahu bahwa salib adalah tanda keselamatan di dalam hidup kita. Maka ini saatnya sekarang memperkuat hubungan kita pada tanda salib itu. Supaya kita tetap selamat. Walaupun kengerian sedang terjadi di luar kita. Tapi kita yang ada di dalam rumah tetap selamat. Hari-hari ini kita sedang menghadapi bencana wabah. Dan seruan pemerintah itu sungguh mengingatkan kita dengan situasi orang Israel di masa itu. Tetap ada di dalam rumah. Jangan suruh kumpul-kumpul dan pergi ke tempat-tempat keramaian. Karena di sana ada sesuatu yang berbahaya. Tetap tinggal di dalam rumah. Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk kembali pada Tuhan. Untuk mengingat akan kasih dan keselamatan yang Tuhan beri melalui salibnya. Kita tidak lantas harus mengambil darah anak domba dan mengoleskannya di pintu gereja atau pintu rumah kita supaya kita selamat. Oh no. Tapi tanda yang nyata di dalam hidup saudara dan saya adalah salib Kristus. Masih ada enggak? Masih terlihat terang enggak? Itu sebabnya Abuna katakan bahwa ini adalah kesempatan di mana kita kembali
memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Supaya tanda salib itu, tanda keselamatan. Bahwa kita adalah orang yang menjadi milik Tuhan yang tidak boleh diganggu. Walaupun hukuman Tuhan sedang berjalan pada yang lain. Tapi kita dijaga dan diproteksi. Karena kita sudah ditandai. Di zaman Romawi dulu, saudara, Alexander Agung itu punya pasukan khusus. Di mana dia mempercayakan nyawanya kepada mereka. Dan dia menyeleksi orang-orang ini yang kesetiaannya terjamin. Di hari pelantikan mereka, Alexander mengambil sebuah besi dengan huruf A. Dipanaskan. Dan orang ini berjejer berdiri. Dan besi panas itu ditaruh di dada mereka. Satu demi satu. Sebagai tanda bahwa itu milik Alexander. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara di rumah. Yang mungkin sedang mundur dari Tuhan, yang mungkin sedang khawatir, yang mungkin sedang ketakutan, yang mungkin sedang kebingungan, yang mungkin sedang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam dirimu ketika engkau orang percaya, ada satu tanda, yaitu salib. Bahwa engkau milik Kristus. Dan itu artinya Anda dilewatkan. Anda dijaga dan dipelihara. Haleluya.